Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah Matematika Komputasi yang lanjutan. Pertemuan ke-12 ya. Di bagian akhir ini, 3-4 pertemuan kita akan bahas tentang teori graf. Di mana teori graf ini nanti akan menjadi salah satu teori gitu ya, salah satu hal-hal yang cukup penting untuk dijadikan dasar pada perkuliahan selanjutnya. Jadi kalau di dunia kalian nanti dasarnya teori graf akan dikembangkan menjadi teori automata ataupun nanti bisa ke database ya. Atau di bawah nanti kita akan lihat kemana saja terapannya di dunia komputasi termasuk di dunia teknologi informatika ya, teknik informatika. Nah, teori graf ini secara umum atau pada dasarnya diawali seperti peta gitu ya. Jadi peta yang kita punya, kota, kemudian dihubungkan oleh jalan, ruas jalan, itulah sebenarnya teori graf yang paling dasar ya, paling awal. Jadi graf itu digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek tersebut. Jadi sederhana ya, masih ada hubungannya dengan matematika diskrit atau masih ada hubungan dengan definisi diskrit bahwa objek-objek yang kita kaji dalam graf itu diskrit. Contohnya adalah kota. Kota itu kan selalu bulat ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak ada 4,5, 5,5 seperti itu. Dan hubungannya ya, jadi nanti antar kota itu dihubungkan. Jadi persis seperti peta ya. Jadi ada kota, ada jalan. Atau pertama sekali sebenarnya sejarah teori graf ini berasal dari masalah jembatan Königsberg ya, tahun 1736. Jadi sudah hampir 300 tahun, 3 abad ya, ilmu teori graf ini. Jadi jalan seperti ini, di sana itu ada namanya jembatan Königsberg ini, ada ruas jembatan sebanyak berapa tuh? 7. Kemudian itu ada aliran air ya. Jadi yang ini aliran airnya, sungai. Nah, yang ini sungai, bukan jalan ya. Jadi di mana di situ ada daratan semacam apa delta ya. Di tengah sungai dia membentuk pulau. Kemudian dari pulau itu dibuatkan jembatan. Nah, ini air ya. Jadi untuk sampai ke pulau itu bisa menggunakan jembatan 1, 2, 3, dari daerah yang lain juga 4, bisa juga ini 5, 6, dan 7 ya. Nah, inilah sebenarnya awal dari masalah teori graf itu. Jadi masalahnya adalah bagaimana seseorang ingin mencoba setiap jembatan itu, bisa mengunjungi jembatan itu sebanyak 1 kali dan terlewati semua daerahnya ya. Dari situ maka dibuatlah konsep seperti ini. Jadi digambarkan jadi teori graf. Atau ini, ini peta ya. Jadi ada titik dan garis itu yang didefinisikan dengan graf. Oke, selanjutnya. Jadi graf itu hanya 2 ya, sangat sederhana. Ada simpul vertex menyatakan daratan, ini di kasus yang ini ada sisi ya atau edge ya. Jadi ada himpunan FE ya. Nah, dari masalah itu maka dinotasikanlah di dalam matematis dengan graf G sama dengan himpunan VE ya. Vertex dan edge ya, vertex titik dan garis. Jadi kembali ke topik himpunan bahwa graf itu minimal
terdiri atas titik dan garis ya. Walaupun nanti graf minimal itu yang penting ada titik ya. Bisa saja nanti satu titik yang tidak punya hubungan kemanapun ya. Dia terisolasi. Jadi vertex edge itu adalah himpunan yang menyusun graf ya. Jadi titik garis V himpunan tak kosong, nah tidak kosong dengan simpul vertis V1, V2, Vn. Simpulnya bisa dinamain V1, V2, Vn. Bisa dinamakan V1, boleh. Atau kadang langsung dibuat 1, 2, 3 ya. V2, V3, ini V4 ya. Maka E-nya himpunan sisi edge atau jalan ya yang menghubungkan sepasang simpul. Misalnya ini kita namakan E1, menghubungkan V1, V2. Ini misalnya E2, namanya sembarang ya. E2, E3, ini E4, harus dinamain semuanya. Ini E5. Nah, inilah yang dinamakan dengan graf. Ada titik, jadi dia titiknya tidak kosong. Sedangkan edge-nya, sisinya tidak ada kata tidak kosong, berarti dia boleh kosong. Jadi minimal graf itu bisa saya buat seperti ini. Ada satu titik atau banyak titik. Satu titik atau banyak titik yang tidak ada hubungannya. Nah, ini juga termasuk graf ya. Jadi mereka saling terisolasi. Oke, jadi A itu adalah graf sederhana. Ini sederhana karena dia hanya menghubungkan satu titik. Titik satu dengan titik yang lain dengan satu jalur sederhana ya. Yang B itu graf ganda karena ditemukan ada satu kota atau antar dua kota ini dengan dua jalur ya, ganda ya. Kemudian ini graf semu, yaitu dia ada looping atau apa namanya ya, dari kota itu dia balik ke kota itu lagi ya, tanpa melewati kota yang lain. Nah, looping ini biasanya sering dipakai di pemrograman ya. Jadi kalau kalian nanti memprogramkan sesuatu, dia akan looping lagi ke bagian awal gitu kan. Kalau di kuliah pengantar teknologi informasi mungkin ya, pada saat Anda memesan sebuah pesanan, misalnya ya, tidak, pada saat tidak, maka dia akan balik lagi ke atas. Nah, looping itu namanya ya, mengulang lagi. Kalau ya, dia akan lanjutkan ke instruksi berikutnya. Kalau ya, lanjut lagi. Tapi kalau tidak, dia akan balik. Nah, peserta yang dinyatakan lulus di ISB Atmaluhur. Jika ya, maka melakukan registrasi. Jika tidak, daftar lagi misalnya seperti itu. Itu kan looping ya. Oke. Apalagi nanti di bahasa program ya, jika sudah masuk if then itu ya, if then else. Nah, else itu biasanya dia akan looping lagi. Ini ya tentang definisi graf. Jadi titik dan garis, titiknya harus ada karena tidak mungkin ada garis sendiri seperti ini, tidak mungkin, haruslah ada titik. Jadi harus dimulai dari titik atau vertexnya ya, vertexnya. Kemudian ini pada contoh pada gambar 2 G2 itu kita punya himpunan titiknya 1, 2, 3, 4. Kemudian S-nya kadang-kadang dituliskan seperti ini, boleh menghubungkan titik 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 4. Semuanya dituliskan ya. Atau kalau dia sudah punya nama, tinggal kita cari 1 ke 2 itu dinamakan dengan E1. Kemudian 2 ke 3 kita cari E2 dan seterusnya ya. Kemudian gambar yang ketiga sama, ada titik 1, 2, 3, 4. Kemudian karena ada namanya S-nya, kita kasih nama ya. Namanya sembarang ya, jadi cukup urut S1 sampai habis ya. E itu edge ya, edge atau sisi, boleh. Jadi ini graf sederhana, karena hanya dihubungkan hanya satu-satunya jalur dari kota itu ke kota lainnya. Yang ini ganda karena bisa dua jalur.
Yang ini semu ya, karena ada graf yang balik lagi ke dirinya sendiri tanpa melewati kota-kota yang lain. Oh, ini ya, sisi ganda. Tidak perlu terlalu inilah. Yang penting ganda dia punya paralel ya, multiple edge atau paralel. Bahkan lebih juga sudah dikatakan sebagai ganda ya. Nanti ada 3 jalur, 4 jalur dari kota A ke kota B, itu merupakan graf ganda. Gelang atau looping, nah itu pada C tadi ya, graf semu. Nah, jenis-jenis graf yang pertama graf sederhana, simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda, tidak ada loopingnya, tidak ada gandanya, sederhana ya. Sedangkan kedua adalah graf yang tak sederhana, unsimple graph ya, yang mengandung sisi ganda atau looping ya. Ini gelang, ini terjemahannya, gelang itu berarti dia ya looping tadi. Nah, kemudian berdasarkan arah, graf juga dipisahkan menjadi graf yang tak berarah, jadi sama saja dia. Kemudian yang kedua adalah graf berarah. Nah, ini yang berarah berarti dia mengenal istilah forbidden atau tidak ya. Jadi hanya bisa dilewati dari tanda panahnya dari 3 ke 1. Berarti 1 ke 3 tidak bisa. Ini contohnya. Dari 3 ke 1 hanya bisa dilewati 3 ke 1. Makanya kalau dia mau balik lagi ke sini, tidak bisa. Tidak bisa ya. Ini seperti fungsi yang kalau pergi dia fungsi, kalau pulang bukan fungsi lagi ya. Jadi dia sesuai arahnya. Kalau dia ingin menuju kota yang lain juga, misalnya dia mau 1, dari 3 ke 1, kemudian balik ke 3, maka dia tidak bisa pulang langsung. Harus cari jalan kedua, baru mungkin ketiga ya. Atau kedua, keempat, ketiga boleh. Asalkan arahnya menuju ke situ ya. Jadi itu gampang, tak berarah dan berarah, ada panahnya dan tidak ada panahnya. Nah, contoh terapan graf itu pada rangkaian listrik. Ini ada baterai ya, ada resistor, ada penghambat, hambatannya. Nah, seperti ini. Maka titik-titik simpangannya itu dinamakan dengan misalnya titiknya ya. Nah, ini rangkaian. Bisa juga pada isomer senyawa kimia. Yang ini. Atau kalau yang ini yang nanti kalian pelajari di automata ya. Nah, ini ada transaksi concurrence pada basis data. Jadi suatu transaksi itu dikerjakan jika transaksi sebelumnya telah selesai ya. Jadi dia mengenal urutan ya. Jika tidak ya tidak bisa dikerjakan. Misalnya T0 menunggu transaksi T1 dan T2 ya. Jadi T0 itu T1 dan T2. T2 menunggu T1 ya. T3 menunggu transaksi T2. Nah, seperti itu. Ini pada basis data mungkin kalian sudah dapatkan. Kemudian pada pengujian program, ini satu program. Jadi kalau program itu dibuatkan ke dalam graf, read, x, while, begin, if, then else. Nah itu sebenarnya step-step atau langkahnya itu bisa dibuatkan dalam graf. Oh, satu dia harus membaca ya, membaca input x. Kemudian masuk ke 2, di 2 dia akan menerjemahkan kira-kira X yang kita inputkan itu akan lebih besarkah atau lebih kecil dari 9.999. Jika dia kurang dari 0, maka write masukkan tidak boleh negatif ya. Dia lari kemana nih? Lari ke 3. Jadi dari 1, 2 di initial point-nya dicek. 3 kurang dari 0, maka dia membaca write len 4 ya. Jika tidak, jika X-nya lebih dari, ini kan kurang dari, else, selain itu, selain dari kurang, kebalikannya adalah lebih besar sama dengan ya. Jika tidak, ya kerjakan X ditambah 10. Jadi X yang dimasukkan ditambah 10. Maka dibaca lagi hasilnya. Hasilnya dibaca boleh dari 4, boleh dari 5. Tergantung tadi dia masuknya kecil atau lebih besar dari 0 ya.
Nah, maka kemudian dari 6 hasil ini dia masukkan lagi ke sini, kedua, kemudian dikeluarkan hasilnya ya, Wordlen ya, dituliskan ya. Nah, kalau gini nih bisa dibuatkan sebagai graf. Jadi kalau kalian membuat program dan paham graf, kemungkinan akan lebih mudah untuk memprogramkan ya. Oke. Nah, kemudian nih automata vending machine, mesin jajah vending machine. Ini seperti di bandara ataupun di Jepang ya, kita masukkan koin untuk minuman, makanan, dia akan mengeluarkan minuman dan makanan. Kalau duit kita kurang, dia akan looping ya. Kita masukkan 0 sen, dia looping, tidak dikerjakan apapun. Masukkan di B ini 0 lagi, tidak akan dikerjakan apapun. Masukkan 15 sen, dia akan, misal harganya 10 sen, maka dia akan balikkan jadi 5 sen ya. Itu automata ya. Jadi ini juga menggunakan graph. Loopingnya tadi pada saat jumlahnya kurang ya. Atau nih 0 ya, 0 sen, 5 sen. Ya, tergantung harganya. Nah, itu terapannya nanti nih bisa dipelajari di automata ya pada prakteknya. Kemudian terminologi graph, karena graph ini baru didengar gitu ya, kita perlu tahu definisi-definisi dari graph itu sendiri. Jadi apa saja sih yang akan dikerjakan di dalam graph, apa saja sih istilah dalam graph, itu namanya terminologi ya. Yang pertama adalah ketetanggaan atau adjacence, atau kadang-kadang adjacency ya. Dua buah simpul dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung. Jadi kalau 1 dan 2 terhubung berarti 1 dan 2 tetangga ya. 5 dan 4 tidak tetangga karena tidak terhubung ya. 1 dan 4 di gambar ini tidak tetangga karena tidak ada hubungan ya. Walaupun dia bisa dihubungkan melalui 2 atau 3 karena harus terhubung langsung. Kemudian bersisian. Kalau tadi tetangga itu berarti pada titiknya yang fokus menjadi fokus. Kalau bersisian ini pada vertex-nya ya, pada edge-nya ya, pada sisinya. Jadi bersisian, sisi ya. Jadi sisi 23 bersisian dengan simpul 23. Jadi sama saja sebenarnya. Kalau tadi tetangga karena dihubungkan sisi, sekarang ada sisi karena ada titik kiri kanannya ya kan. Jadi tetapi sisi 12 tidak bersisian dengan 4. Ya kan 12 hanya bersisian dengan 12 menghubungkan titik 1 dan 2. 23 menghubungkan 23, 24 menghubungkan 24. Kalau kita sudah punya namanya berarti E4 menghubungkan bersisian 23, E3 13 gitu ya. Kemudian ada istilahnya terpencil, istilah vertex ya. Ini tidak ada jalannya, terpencil dia, terisolasi. Jadi seperti itu. Kemudian ada graf 0, graf kosong. Kosong bukan berarti titiknya ada ya, tapi graf yang sisinya himpunan kosong. Jadi ada titiknya, tidak ada sisinya, semuanya terisolasi. Kemudian ada istilah degree, derajat. Derajat ini adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Jadi banyaknya sisi yang keluar dari simpul itu. D1 sama dengan D4, 2 ya. Ya, ini sangat mudah dipahami, tinggal dilihat 1 yang menghubungkan 1 ada 1 2. Yang menghubungkan 4 ada 1 2. Berarti derajatnya 2 ya. Yang ini ada sisi yang masuk atau yang keluar dari 2. Itu berarti derajatnya 3. Jadi hanya jumlah sisi yang mengkoneksikan titik itu. Kalau grafnya sudah berarah, maka namanya degree masuk dan degree keluar karena kan ada arahnya. Kalau tadi masuk dan keluarnya sama ya karena tidak ada arahnya. Yang ini tergantung arah. Jadi masuk itu berarti masuk ke 1 misalnya. Kita cari yang panahnya masuk ke 1. Ada 2 ya. Walaupun sebenarnya ada 3 sisi nih. Cuma yang masuk itu ada 2, yang keluar ada 1. Ini juga gampang. Terlalu gampang. Cuma kita tahu bahwa itu ada yang namanya degree ya. Kemudian ini kalau matematis ada namanya teorema ya. Untuk sebarang graf G, banyaknya simpul ganjil selalu berderajat genap. Jadi yang namanya teorema itu adalah perumuman
atau generalisasi, sehingga tanpa menghitung, tanpa mencacah, tanpa mengenumerasi kemarin, tanpa menghitung manual, kita bisa menentukan bahwa graf ini derajatnya genap gitu kan. Contohnya diketahui graf dengan 5 buah simpul. 5 simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing adalah, jadi ada yang berderajat 2, ada yang 3, ada yang 1, ada yang 1, ada yang 2. Ini namanya ini ya, 2, 3, 5. Jadi ganjil. Jadi berdasarkan teorema ini, tanpa harus digambar, kita tahu bahwa sebarang G selalu derajatnya genap. Jadi sebarang, kalau simpulnya ganjil harus genap jumlahnya, dijumlahkan ya. Oh, ternyata jumlahnya 9. Itu artinya kita tidak perlu menggambar, karena graf ini tidak akan bisa digambar ya. Jadi fungsi teorema seperti itu. Tanpa bersusah payah nyari gambarnya, kita tahu bahwa graf itu tidak akan punya gambarnya. Yang ini bisa digambar yang kedua karena jumlahnya genap ya. Berikutnya adalah lintasan atau pet. Ya. Lintasan atau pet. Nah, lintasan yang panjangnya n dari simpul Fresnel. Ini. Nah, jadi lintasan ini bayangkanlah seperti jalan ya. Dia boleh dilewati berkali-kali, yang penting ada lintasan. Buat lintasan dari 1 ke 2, selesai. 1 ke 2, maunya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bolak-balik boleh. Atau 1 ke 2, 1, 3, 4, 2, boleh ya. Yang penting menghubungkan dari 1 ke 2 ya. Jadi panjang lintasan. V0 dan Vn berselang-seling, Vn, Vne, sehingga V0 pokoknya terhubung. Itu lintasan. Sedangkan siklus adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Ini kalau tadi lintasan boleh terbuka satu arah ya, dari rumah ke kampus. Melewati Sungai Liat, melewati apa lagi? Misalnya jembatan jembatan Rawang itu ya. Nah, itu jembatan Batu Rusak, misalnya verteknya itu lintasan. Tapi pada saat nanti dia berakhir dan berawal di situ lagi, walaupun dia boleh bolak-balik ya, boleh melewati titik itu lebih dari satu kali, berhenti lagi, sudah di dari sini, dari Ramayana ke kampus lagi, ke Ramayana lagi, ke kampus, ke Ramayana lagi, berulang-ulang lintasan. Pun ke kampus dan ke Ramayana dua kali atau 3 kali ya bolak-balik. Kemudian terhubung connected, berarti grafnya menghubungkan V1 jika terdapat lintasan V1. Disconnected jika tidak terhubung. Sampai terhubung ada 1, 4 atau bisa 1 melewati 2 baru 4, 1, 3 baru 4 boleh. Nah, graf G dikatakan terhubung, ini definisi ya, dibaca ya. Ini gampang lah. Graf terhubung kuat, ada graf terhubung lemah, berarti kuat lemah ini muncul pada saat dia punya arah. Nanti tinggal ditanyakan kalau bingung. Nah, berikutnya adalah cut set, himpunan pemotong ya. Himpunan sisi yang bila dibuang G-nya menyebabkan tidak terhubung. Jadi sisi minimal sebenarnya cut set ini. Sebenarnya kalau kita buang semua boleh ya. Cuma ya cut set berarti himpunan pemotongnya yang paling minimal. Sehingga membuat dia menjadi tidak terhubung. Awalnya seperti ini, jika kita buang 1, 2, maka dia masih terhubung. Jika kita buang ini, masih terhubung ya. Jadi ini bukan cut set 1, 2, adalah cut set ya, 1, 2, 2, 5 ya. Di cut set ini minimal kita buang sisi-sisinya sehingga dia menjadi tidak terhubung. Apa fungsinya? Nanti ada fungsinya. Kemudian graf berbobot, weight graph ya. Jadi graf yang ada bobotnya. Jadi kalau pada peta ada jaraknya berapa kilo, itu bobot ya. Oh, nanti dari kota A ke kota B. Kalau jalur ini dia harus kecepatannya sekian. Itu bobot ya. Dari C ke D.
Ini namanya nanti akan masuk ke jalur, kalau di matematika itu adalah riset operasi ya, jalur transportasi, pengiriman barang. Atau nanti lebih jauh di dunia IT ini biasanya dibuatkan untuk pemrograman, misalnya penjadwalan kuliah. Sudah canggih biasanya bisa menggunakan teori graf ya. Karena tadi ada terminologi di mana kuliah ini harus diambil setelah mengambil kuliah sebelumnya ya, ada prasyaratnya. Atau Anda bisa mengambilnya jika ini sudah diambil, bisa juga. Jadi penjadwalan itu pada dasarnya bisa menggunakan ini ya, termasuk penjadwalan kereta, pesawat, dan lain-lain. Oke, ini di bagian sini, ini latihannya cuma satu ya, silakan dicoba. Nanti kita akan lanjutkan lagi di classroom, lebih banyak lagi latihan soal dan lain-lain. Demikianlah pertemuan kita kali ini, video singkat kali ini. Silakan ditanyakan nanti di classroom atau di WA group. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.